Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ozi, agen dari EO Cabang Curug. Kali ini dalam edisi kuliah emas bersama Ozigot dengan topik emas perhiasan versus emas murni. Mana sih yang lebih untung? Nah, sebelum kita berkisah tentang untung-untungan, maka kita perlu melirik emas dari beberapa sudut. Yang pertama, kita akan melirik sudut dari karat emas. Karat. Bagaimana dengan karat emas perhiasan? Bersandar pada salah satu artikel yang saya baca di baresa.com, karat emas perhiasan yang paling tinggi itu adalah senilai 91%. Maka itu kira-kira sekitar 22 karat. Nah, emas perhiasan sendiri itu ada emas tua dan ada emas muda. Emas tua itu adalah emas yang memiliki kadar karat di bawah 70%. Di bawah 70%. Berarti sekitar 10 sampai 17 karat. Sedangkan emas tua itu adalah emas dengan karat di atas 70%. Berarti emas tua adalah 17 sampai 22 karat. Sekarang selesai. Bagaimana dengan emas murni? Sedangkan emas murni itu memiliki tingkat karat sampai 99% atau senilai 24 karat. Pertanyaannya, mengapa emas perhiasan tidak bisa mencapai 24 karat? Karena sejatinya emas itu memiliki sifat utama itu lentur. Jadi ketika ingin kita bentuk cincin, liontin, kalung atau gelang dan sebagainya, maka diperlukan campuran bahan lain seperti perak, tembaga, nikel hingga fine silver. Maka dari itu tidak bisa mencapai 24 karat. Sekarang dari sudut karat selesai, kita lirik lagi dari sisi beli dan jual. Bagaimana sebenarnya pembelian atau penjualan emas? Untuk emas perhiasan, tadi saya cek di toko emas Semar Nusantara, itu harga emas 1 gram untuk karat 17 karat itu 690.000 per 28 Mei 2021. Nah, rencananya saya ingin membeli cincin emas berbentuk cincin 18 karat 2 gram. Jadi kita kira-kirakan harganya 1 gram itu 750.000 karena 18 karat. Berarti kalau 2 gram berarti 750.000 kali 2 1.500.000. Jadi sederhananya saya ingin pergi ke toko emas untuk membeli emas cincin. Sedangkan saya cek harga emas hari ini adalah senilai 1.500.000 per 2 gram. Itu tapi belum bentuk cincin. Jadi saya datang ke toko emas. Pertanyaannya, apakah tadi ketika cincin yang saya dapatkan bakal sama harganya 1.500.000? Ternyata tidak. Mengapa? Karena ketika kita ke toko emas untuk membeli cincin perhiasan, maka akan ada yang namanya biaya cetak atau ongkos cetak. Itu ongkos cetaknya rata-rata sekitar 10 sampai 20% dari harga emas per gram. Ini harga ongkos cetaknya itu sekitar 10 sampai 20% per gram, tergantung dengan tingkat kesulitan perhiasan yang ingin dibuat. Nah, anggap saja tingkat kesulitannya itu sekitar 15%. Maka ongkos cetak kira-kira 300.000 rupiah. Berarti berapa yang harus saya bayar? Maka yang harus saya bayar ada 1.800.000 rupiah untuk mendapat cincin 2 gram seharga emas 18 karat itu 1.500.000 rupiah. Itu di tahun 2021 bulan Mei 2021. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya ingin menjual emas? Anggap di tahun 2022 harga emas 2 gram yang 18 karat itu harganya adalah 1.800.000. Ini harga emas 2 gram yang 18 karat di tahun depan. Anggap seperti itu kira-kira saja, karena emas kan memiliki nilai tambah, nilai naik per tahun. Pertanyaannya, apakah saya bisa menjual harga emas cincin tadi dengan harga 1.800.000? Ternyata tidak. Tergantung dari tingkat perawatan tadi. Kalau kondisi emasnya masih bagus, maka rata-rata potongan yang biasa diterapkan toko emas itu adalah mulai dari 20.000 sampai 50.000 per gram. Maksudnya 20.000 adalah potongan emas per gram
ketika emas itu masih baru, emas perhiasan ya. Sedangkan 50.000 itu ketika produk emasnya sudah produk lama. Nah, karena sudah 1 tahun, anggap saja potongannya 50.000 per gram. Karena 2 gram berarti potongannya 100.000. Ini ketika emasnya masih utuh, belum ada lecet-lecet dan masih perawatannya masih rutin dirawat. Nah, kalau ketika emasnya sudah tidak normal lagi, sudah di bawah, sudah ada penyusutan, maka akan ada potongan lain yang diterapkan oleh toko emas itu. Kita kurangkan. Berarti kalau kita hitung-hitungan, simulasi jual emas perhiasan cincin yang 2 gram, ketika harga emas sudah naik dari 1.500.000 menjadi 1.800.000, maka simulasi harga tertinggi yang bisa saya dapatkan ketika menjual ke toko emas adalah senilai 1.700.000 rupiah. Loh, kenapa? Padahal kita beli kemarin kan harga 1.800.000. Nah, sedihnya biaya cetak ketika kita beli tidak akan dihitung lagi ketika kita jual. Maka yang kita dapatkan adalah harga tertinggi loh. Ini 1.700.000. Belum lagi nanti kalau kita ke toko emas kan biasanya ada tuh alasan, ini ada biaya peleburan nanti repot, ini ada biaya perawatan lagi dan sebagainya, dan bla 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 bla. Itu alasan toko emas. Artinya kalau kita hitung, meskipun emas naik, harga emas naik, ternyata kita belum mendapat untung ketika menjual emas perhiasan. Oke, sekarang kita lirik ke emas murni. Emas murni 24 karat. Sekarang hari ini harga emas EOA Gold 1 gram 24 karat itu 970.000 1 gram. Jadi anggap saja saya hitung 1 juta. 1 juta saya ingin membeli 2 gram. Berarti 2 gram 2 gram emas murni berarti seharga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nah, di tahun 2022 anggap emas itu naik dari 1 juta menjadi 1.300.000. Dari 1 juta menjadi 1.300.000 berarti 1,3 juta per gram. Pertanyaannya, berapa uang yang saya dapatkan ketika menjual emas 2 gram di tahun 2022? Maka 1.300.000 dikali 2 berarti 2.600.000. Pertanyaannya, apakah akan ada potongan? Ternyata tidak ada potongan. Kita tetap akan mendapat utuh harga jual emas hari itu. Mengapa? Karena emas 24 karat tidak akan ada penyusutan, kemudian tidak juga ada biaya ongkos cetak. Penting emasnya tetap terjaga karena kita simpan. Alhasil, mana yang paling untung? Jadi ketika kita berkisah tentang investasi jangka panjang, maka produk investasi yang cocok untuk jangka panjang itu adalah emas murni, karena dia memiliki nilai tambah dan kestabilan dan juga aman dibandingkan emas perhiasan. Tahu sendiri kan emas perhiasan gunanya untuk pamer, untuk berhias. Tapi akan lebih baik ketika kita punya emas murni juga punya emas perhiasan. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.